Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Umsida, selamat datang di Umsida Menyapa. Kali ini bareng aku Indah, dan aku bakal ditemenin dengan dua narasumber dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kita kenal dulu yuk, yang sebelah kanan dengan Mas siapa? Oke, perkenalkan, terima kasih dulu Mbak Indah. Perkenalkan, nama saya Bagus Arif Rizky Revandi, biasanya dipanggil Bagus. Saya dari mahasiswa Prodi Agroteknologi. Saya semester 7, asal saya dari Jombang. Di sini saya menjadi calon kandidat presiden mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, silakan Mas. Baik Mbak Indah, perkenalkan teman-teman, saya Sultan Saladin Batubara dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya hari ini kebetulan masih semester 7 dan saya menemani calon kandidat presiden mahasiswa sebagai wakil presiden mahasiswa dari Mas Bagus sendiri. Oke, berarti sekarang posisinya calon kandidat Presma dan Wapresma ya? Ya, betul. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Bagus, Mas Sultan, visi misi apa sih yang dibawa untuk menjadikan ini nanti Presma dan Wapresma nantinya? Oke, terima kasih. Secara gambaran besar visi misi kita, Mbak Indah ya, bahwasanya dengan analisis dan juga evaluasi dari periode sebelum-sebelumnya juga, bahwasanya kita ingin membawa terkait visi kita yang dimana bisa mewujudkan eksekutif Umsida yang progresif, inklusif, dan juga berintegritas, yang dimana sebagai wadah pengembangan akademik dan juga kepemimpinan dan juga advokasi kebijakan demi terciptanya mahasiswa, organisasi mahasiswa yang dimana berkeadilan dan bisa berdaya saing secara sektor regional. Oke. Saya tambahkan sedikit dari apa yang dikatakan oleh Mas Bagus sebagai calon presiden mahasiswa. Mungkin kenapa kok kita menggapai di sektor regional di visi kita kali ini, di periode kita kali ini, karena menurut kami bahwa di periode sebelum-sebelumnya mungkin di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo bahwa hari ini Umsida ini masih menjadi tolak ukur ataupun barometer dari kampus-kampus lainnya yang ada di Sidoarjo. Jadi ketika kita sudah ngomongin setingkat kabupaten, mungkin kita daya saingnya mungkin hanya segitu-segitu saja. Tetapi kalau kita berbicara tentang sektor regional, kami pingin BEM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ke depannya kita mampu berdaya saing dari kampus-kampus entah itu PTN ataupun PTS ataupun PTMA di Jawa Timur sendiri, seperti itu. Oh, Iya. oke. Sedikit menambahkan juga bahwasanya di sektor regional ini bukan berarti kami menutup cakrawala untuk pergerakan mahasiswa sebenarnya. Tapi kita ingin menekankan bahwasanya sentral kita, posisi kita di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang dimana kalau kita ambil dalam sisi akademis juga, ini kan sebuah bentuk bagaimana pengembangan dan strategi yang dimana berbasis komunitas. Bahkan dalam paradigma perguruan tinggi juga, kita dituntut bukan hanya sekedar unggul dalam akademik, tapi kita juga harus bisa adaptif terkait isu dinamika yang ada di sektor regional atau wilayah dari kita berpijak sendiri, seperti itu. Oke. Sangat menarik banget ya visi misinya. Kalau boleh tahu nih ya, dari visi misi yang telah disusun oleh Mas Bagus dan Mas Sultan, kira-kira menurut Mas Bagus dulu nih, organisasi di saat ini itu kan kita berdampingan dengan perkembangan teknologi nih Mas. Kalau menurut Mas Bagus di era yang identik ini, kemajuan teknologi itu perannya di organisasi itu kayak gimana sih Mas? Ya, terima kasih Mbak Indah ya. Jadi bagaimana sih kita menyikapi sebagai organisasi mahasiswa, apalagi badan eksekutif mahasiswa setingkat universitas dalam perkembangan zaman, apalagi sekarang juga teknologi semakin berkembang kan gitu. Jadi seharusnya sebagai organisasi mahasiswa bisa mengemas semua aktivitas. Makanya tadi kita sebagai akademis juga harus bisa adaptif terkait dinamika dan juga perkembangan secara global kayak gimana. Bahkan di sektor regional sendiri kita harus tahu terkait dinamika, baik itu aspek sosial, budaya dan sebagainya. Justru adanya teknologi ini seharusnya kita bisa lebih update terlebih dahulu daripada kalau kita bisa berparameter flashback di zaman dulu sebagai organisasi mahasiswa yang dimana teknologi mungkin belum berkembang. Dengan perkembangan teknologi sekarang, seharusnya itu sebuah metode kemudahan sebagai seorang mahasiswa, apalagi organisasi mahasiswa, untuk bisa mengemas aktivitas dan juga bagaimana kita bisa update terkait isu-isu yang seharusnya sebagai seorang mahasiswa kita nggak apatis terkait itu. Maka dari itu
kita sebagai badan eksekutif mahasiswa sendiri harus bisa memberikan relevansi aktivitas kepada mahasiswa sendiri yang dimana bisa berdampak secara kita sebagai internal kampus dan juga nanti berdampak sebagai kita mahasiswa untuk masyarakat gitu. Makanya ini bukan sebuah ancaman perkembangan teknologi, tapi adalah suatu bagaimana kita bisa mengemas aktivitas-aktivitas program kerja yang relevan dengan keadaan dinamika secara regional sekarang kayak gimana. Bahkan itu sebuah bekal kita untuk nanti bisa bersaing secara global gitu. Jadi selaras ya Mas? Ya, selaras. Perkembangannya selaras juga. Jadi nantinya apapun update-update yang mungkin besoknya akan terjadi itu bisa dikritisi oleh mahasiswa dan juga bisa di-up di media-medianya mahasiswa itu. Oke. Kalau menurut Mas Sultan nih ya, terus tantangan dan adaptasinya Mas, kira-kira tantangan dan adaptasi terbesar yang dihadapi BEM Umsida nantinya bagaimana sih untuk bisa menarik minat dari mahasiswa itu untuk berorganisasi gitu. Lalu juga apa strategi konkret yang bisa kalian berikan untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke. Kalau kita berbicara tantangan, ini tantangan sangat banyak sebenarnya. Kalau kita berbicara di lingkup mahasiswa, apalagi di PTS perguruan tinggi swasta. Jadi karena orientasi mahasiswa ketika kita berbicara di kampus swasta khususnya teman-teman ini atau teman-teman mahasiswa ini banyak yang lingkupnya bekerja seperti itu. Tidak ada ibaratnya bekerja ini enggak 100% mahasiswa murni. Jadi ketika kita berbicara tantangan organisasi di lingkup mahasiswa apalagi Umsida ini sangat banyak. Jadi teman-teman itu mungkin sekarang ini orientasi ketika berorganisasi itu hanya mengejar poin kan kita tahu lah. Bagaimana kawan-kawan ini ketika mengikuti seminar, ikuti kegiatan-kegiatan apa di organisasi di part-part tertentu doang. Betul. Jadi semangat itu hanya untuk mengejar poin, tetapi tidak menemukan bahwa di organisasi sangat banyak kita harus menemukan beberapa hal-hal yang tidak kita dapatkan di kelas. Nah, ini kita dapatkan di organisasi. Jadi dalam artian kita semisal di kelas ini tidak ada pembelajaran tentang surat menyurat dan sebagainya. Di organisasi kan dipelajari bahwa bagaimana administrasi dari teman-teman kawan-kawan semuanya mahasiswa nanti ketika sudah ibaratnya sudah lulus ataupun sudah punya pengalaman di organisasi, ketika masuk di dunia kerja pun kawan-kawan ini sudah tidak kebingungan bagaimana caranya entah itu administrasi dan sebagainya. Apalagi kita berbicara public speaking sekarang. Kawan-kawan mahasiswa mungkin ketika tidak diasah di kelas hanya presentasi dan sebagainya, itu mungkin asah public speakingnya tidak 100% bagus lah, full. Tetapi ketika kita di organisasi, ketika kita rapat ataupun ketika kita berbicara di depan orang banyak, bagaimana caranya kita dituntut untuk bisa. Nah, ini yang menjadi tantangan bahwa kawan-kawan ini ya ayolah, maksudnya kawan-kawan mahasiswa Umsida untuk berbondong-bondong kita mengikuti, jangan hanya di kelas saja, tetapi ikutilah organisasi-organisasi yang ada di Umsida sendiri. Ada Ortom, ada UKM, ada BEM, ataupun ada di tingkat prodi ada himpunan mahasiswa, kan seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya tantangan. Mungkin strateginya ini biar pres saya kan menjelaskan, kayaknya biar lebih sure aja kan. Oke, terima kasih ya. Terkait strategi bagaimana kita beradaptasi ya terkait perkembangan teknologi sekarang gitu loh. Bahwasanya sekarang itu bisa kita lihat karakter mahasiswa apalagi pemuda sekarang kan lebih cenderung ke realistis sebenarnya. Dia ikut apa juga harus dapat apa kan gitu sebenarnya. Nah, maka dari itu ini sebuah PR buat kita sebagai badan eksekutif mahasiswa juga yang seharusnya apa perkembangan zaman sekarang yang kita update itu bisa kita kemas dengan kebutuhan mahasiswa juga. Maka dari itu kita di sini sebagai seorang mahasiswa juga kewajibannya adalah berkuliah. Otomatis mereka juga pengen yang dimana ada feedback atau dukungan bahkan impact untuk akademisnya mereka juga. Maka dari itu organisasi mahasiswa ini harus bisa relevan juga dengan kondisi mahasiswa dan juga kebutuhan mahasiswa. Nah, makanya kalau mungkin cenderung organisasi dulu kita belajar tentang soft skill dan sebagainya. Jadi sekarang ini bagaimana kita merepresentatifkan terkait organisasi dan juga akademis gitu loh. Supaya apa? Nilai tawar dari organisasi sendiri ini bisa ada, value dari organisasi sudah ada untuk mahasiswa. Nah, ini kenapa penurunan terkait mungkin minat teman-teman mahasiswa di organisasi karena belum ada nilai tawar yang memang konkret kepada mahasiswa. Jadi kita memang nggak bisa menyalahkan pure seorang mahasiswa nggak ikut organisasi sebenarnya. Tapi ini bentuk PR sebagai kita sebagai kaum yang organisatoris.
apa bentuk aktivitas yang itu bisa menjadi inovasi yang inovatif dan solusi yang solutif untuk ditawarkan kepada mahasiswa sebenarnya. Maka dari itu, sinergi kita nanti bentuk kolaborasi, sinkronisasi program dan juga kebutuhan baik itu dari anak Ortum, UKM, Ormawa, seluruh Umsida, bahkan lembaga kepemimpinan di Umsida sendiri, bagaimana bisa sinkron dan bisa bersinergi terkait ide gagasan demi nama Umsida yang lebih baik, kan gitu. Maka dari situ tentang kolaborasi ini kita akan tahu sebenarnya, bisa menganalisis kira-kira apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, apa yang seharusnya kita berikan kepada mahasiswa sebagai kaum akademik juga. Maka dari itu seperti tadi paradigma perguruan tinggi sebenarnya, yang dimana kita tidak hanya dituntut untuk unggul dalam akademik, tapi juga adaptif dan juga bisa mengetahui update bagaimana sih isu-isu yang seharusnya kita nggak apatis terkait itu. Itu yang kita harapkan nanti, bentuk kolaborasi, sinergitas, sinkronisasi program antara pimpinan-pimpinan dan juga lembaga semua elemen di kampus. Itu harapan kami, mungkin salah satu strategi ya, supaya nanti kedepannya organisasi ini juga banyak yang minat. Yang dimana kita berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk organisasi tanpa mengurangi akademik. Jadi kita juga nggak mau menormalisasikan bahwasanya anak organisasi ini juga mungkin kebanyakan ya, biasanya kan mereka menormalisasikan sebagai organisasi ini akhirnya kuliahnya biasanya kan berdampak yang dimana berkuliahnya mungkin molor ya kan, mungkin nilai dari akademisnya juga menurun sebagainya, dengan beralibi bahwasanya dia juga tidak hanya aktif di kuliah. Tapi nah ini ya betul gitu loh. Maksudnya cara berpikir ini harus kita rubah sebenarnya sebagai seorang mahasiswa. Kita seharusnya ikut organisasi ini punya value yang lebih gitu loh. Punya value yang lebih dari mahasiswa yang mungkin tidak ikut di organisasi. Maka dari itu yang dimana aktivitas mahasiswa organisasi ini yang dimana kita diajarkan manajemen waktu, bagaimana kita untuk manajemen diri dan sebagainya, itu harus ada implementasinya. Terkadang itu secara outcome mungkin kita sudah dapat secara pemahaman, tapi outputnya kita mungkin sudah paham terkait apa yang diberikan dari organisasi, tapi bentuk outcome-nya, implementasinya itu yang mungkin kurang di teman-teman yang ikut organisasi sekarang. Nah itulah, itu yang mungkin perlu kita perbaiki. Jadi kita tidak bisa menormalisasikan juga sebagai anak organisatoris, kuliah ini kewajiban buat kita. Organisasi itu wajib kalau emang mereka mengerti. Seharusnya kalau emang dia ikut organisasi, seharusnya kuliah lebih bagus daripada tentunya ikut organisasi. Betul, kan gitu seharusnya. Itu sih Mbak, itu sinergi kita dan juga strategi yang bagaimana mungkin kita kawal untuk periode kita ke depan sebenarnya. Jadi saya tambahkan sedikit, mungkin karena banyak nih kawan-kawan mahasiswa terdoktrin bahwa ketika mengikuti organisasi bahwa kuliahnya akan molor dan sebagainya. Tapi menurut saya pribadi, ketika kita berdiskusi dengan teman-teman organisasi atau kawan-kawan yang ada di setingkat BEM fakultas waktu itu, saya ini ibaratnya terkait individunya masing-masing. Jadi antara kawan-kawan yang berorganisasi dan sambil kuliah itu mungkin dari segi manajemen waktu teman-teman ini bisa mengimplementasikan lah bagaimana. Jadi menerapkannya manajemen waktu ketika berorganisasi bagaimana, ketika di bangku perkuliahan bagaimana. Jadi jangan sampai alasan-alasan klasik ya Pres ya. Jadi alasan-alasan klasik ini Mbak. Jadi ketika ngomongin organisasi, aku nggak mau ikut organisasi, ataupun aku nggak mau berkecimpung di dunia-dunia kayak gini karena nggak ada manfaatnya, kuliah molor dan sebagainya. Itu kan tergantung individu masing-masing. Ketika kita mencari apapun itu, ketika kita punya tekad, itu pasti ketemu lah. Jangan sampai kita berpikiran yang nggak overthinking duluan lah kalau kata teman-teman mahasiswa sekarang kan, overthinking terkait organisasi, jangan sampai lah kan gitu. Berarti semuanya akan balik lagi ke individunya masing-masing ya. Betul. Boleh nggak ini aku nanya sesuatu? Boleh. Kan biasanya tuh ini kan aku sebagai mahasiswa juga kan ya. Kan biasanya ada sebutan mahasiswa kupu-kupu, kura-kura gitu kan. Nah, gimana nih menurut Pres nih? Kalau misalkan biasanya anak yang organisasi itu dicap kayak kebanyakan ikut rapat, kadang itu sampai lupa akademisnya gitu. Nah, maka dari itu kalau melihat kondisi sekarang ya Mbak Indah ya, bahwasanya terkadang nggak ada bedanya emang, bahkan anak organisasi sekarang itu mungkin secara integritas bahkan kapasitas sendiri itu lebih matangan anak-anak yang nggak ikut organisasi sebenarnya kalau sekarang ya, kalau zaman sekarang. Maka dari itu bagaimana respon kita untuk menghadapi teman-teman yang dimana sebagai anak organisatoris ini bisa benar-benar punya impact dan juga punya value lebih untuk terutama pada dirinya sendiri dulu lah, terkait akademis juga yang dimana tadi kan menormalisasikan kuliah molor dan sebagainya, bahkan mungkin itu
berdampak kepada akademis dan sebagainya lah. Itu yang harusnya dirubah cara berpikir seperti itu. Bagaimana ya dengan kemasan-kemasan aktivitas sebenarnya di organisasi. Bahkan sekarang terutama mahasiswa ya, nggak ngomong organisasi, mahasiswa sekarang itu kan sangat minim ya kan, minoritas terkait literasi sebenarnya. Iya. Nah, makanya dari itu mungkin jadi tantangan kita juga sebenarnya, PR kita sebagai mahasiswa. Seharusnya forum-forum diskusi, forum-forum yang dimana itu bisa mengembangkan intelektual kita, itu harus emang kuantitas pertemuannya harus lebih. Nah makanya kenapa tadi juga ada tantangan sebenarnya kan di bidang teknologi yang dimana sekarang forum-forum mahasiswa apalagi organisasi itu sudah nggak ada namanya kita emang ngomong secara intelektualitas atau emang ada ide gagasan dan topik yang kita bahas. Bahkan mereka mungkin ngapunten ya, mungkin HP miring dan sebagainya seperti itu. Nah itu juga dampak dari perkembangan teknologi sebenarnya. Nah makanya apakah teknologi itu salah? Bukan salah sebenarnya, tapi responsif terkait kita terkait teknologi itu yang mungkin harus diperbaiki kan gitu. Nah itu yang kita kemarin mungkin menjadi PR untuk besok bagaimana memperbaiki bahwasanya teman-teman juga bisa sadar literasi yang terutama itu, terus mengembalikan lagi marwah sebagai seorang mahasiswa dalam forum-forum akademik, forum-forum di mana non formal back to formal. Nah itu kita bisa menghidupkan itu lagi. Sekarang mungkin jarang ya, yang dimana mungkin nggak representatif juga terkait kurikulum merdeka sebenarnya gitu, yang dimana seharusnya tupoksinya seorang tenaga pengajar atau dosen itu menjadi fasilitator untuk sekarang ini, bukan penceramah kan gitu. Nah tapi yang kita lihat sekarang dosen ini yang cenderung mereka mungkin hiperaktif dalam menyampaikan apapun itu, tapi sebagai seorang mahasiswa mungkin hanya mendengarkan, mungkin bahkan kuliah pun ya pokoknya datang gitu kan. Cuma PPT gitu kadang. Nah justru datanya organisasi ini itu untuk bisa merubah cara berpikir seperti itu. Nah makanya itu yang kita harapkan untuk kedepannya sebagai seorang mahasiswa, kita kembalikan lagi lah sebagai otoritas dan juga gelar yang kita sandang sekarang sebagai seorang maha kan harus benar-benar representatif terkait apa yang kita lakukan gitu kan. Makanya integritas yang kita bangun, yang kita wujudkan nanti itu dalam penafsiran sendiri dan definisi integritas kan kalau dalam Islam ya itu kan uswatun hasanah, yang dimana kita yang bisa bernarasi, kita yang bisa ngomong harus bisa melakukan, itu sebuah bentuk integritas sebenarnya. Nah kalau kita dalam kaum akademis kan integritas namanya, kita bisa bernarasi, kita bisa paham, kita sadar, kita harus bisa melakukan kan itu. Nah itu yang kita harapkan besok dalam periode kita juga, dan terutama di Badan Eksekutif Universitas Muhammadiyah Sidoarjo bisa lah untuk adaptif, update, dan juga menjadi benar-benar kita generasi perubah ya kan, generasi yang bisa menciptakan inovasi yang inovatif, solusi yang solutif dalam forum-forum kemahasiswaan dan juga nanti di akademik gitu loh. Jadi nanti nggak ada lagi alasan bahwasanya organisasi ini ya biasa, kita mungkin telat dan sebagainya seperti itu. Itu harapan kita sih Mbak Indah. Oke. Menarik. Jadi kita harus punya self control diri sendiri gitu ya. Betul. Mas. Oke. Balik lagi ke visi misi nih Mas. Kira-kira dari visi misi yang tadi udah disampaikan sama Mas Bagus dan juga Mas Sultan, kira-kira jika terpilih nih, program unggulan apa yang akan digagas, dijalankan nantinya, lalu kira-kira boleh di-share nggak untuk teman-teman mahasiswa ini bagaimana menumbuhkan ketertarikan dari program-program yang telah digagas gitu. Oke, ya jadi program kerja unggulan kita nanti ke depannya ini kan kita juga mencoba untuk bisa representatif terkait visi misi sebenarnya gitu kan, dan juga tantangan dan juga analisis yang kita bangun kemarin. Oleh karena itu dari program unggulan kita salah satunya ada yang namanya UMSIDA Academic Civilization Hub. Ya ini bertujuan bahwasanya kita mengembalikan lagi tadi, yang dimana organisasi ini wadah untuk mahasiswa, bagaimana mereka berproses untuk bisa menciptakan kapasitas mereka, cara berpikir, cara merespon terkait isu, dan juga bagaimana bisa mengembangkan akademik mereka sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena itu, nanti bentuk aktivitas yang kita bangun dari program kita ini adalah mungkin semacam festival tahunan terkait festival riset ilmiah seorang mahasiswa, mungkin debat ilmiah dan juga nanti esai karya tulis ilmiah yang kita bangun. Jadi nanti strata himpunan bahkan fakultas sampai setingkat univ nanti itu nanti ada namanya festival riset ilmiah. Yang itu dimana supaya kita juga relevan, apalagi sekarang juga ada namanya program BKM ya kan dari pemerintah. Itu bukan sebuah ancaman sebenarnya buat kita. Itu seharusnya satu langkah untuk kita bisa mengemas aktivitas seperti itu yang dimana mendukung juga sebagai akademik kan gitu.
Jadi itu yang kita harapkan. Itu salah satu program unggulan dari kita, yakni UMSIDA Academic Civilization Hub, yang bertujuan seperti itu, mengembalikan lagi mindset mahasiswa sebagai kaum akademik juga. Jadi setiap tindak tanduk yang kita lakukan juga harus bisa secara ilmiah, rasional dan juga akademis kan gitu. Saya tambahkan sedikit Mbak Indah ya, karena yang dikatakan Mas Bagus tadi kan benar. Karena budaya-budaya akademik unggul ini seringkali bukan dikesampingkan lah teman-teman ketika berada di organisasi. Nah makanya kami atau Mas Bagus dan saya pribadi pun ingin teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini memiliki kapasitas akademik yang unggul atau nalar kritis yang lebih tajam lah ketimbang teman-teman ibaratnya yang tidak berorganisasi atau apapun. Tapi di sini ketika kita berbicara egosentris universitas, kita berada di Sidoarjo sendiri. UMSIDA adalah kampus yang terbesar di wilayah Sidoarjo. Kalau kita tidak mungkiri. Nah, bagaimana ketika kita mempunyai value tersebut, kawan-kawan mempunyai kapasitas akademik ini seharusnya punya daya tampung ataupun di mana ketika dia meriset ataupun apapun itu, kita sebagai badan eksekutif mahasiswa ini mampu menampung dari segala riset-riset teman-teman. Makanya kenapa kok dari Mas Bagus sendiri berbicara tentang kita pengen akademik yang unggul. Nah ini kan dari organisasi yang kita bangun sekarang ini ataupun yang sudah senior-senior kemarin bangun ini kan pasti ingin berkembangnya BEM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ke depannya. Jangan sampai kita ibaratnya tiarap ataupun masuk angin lah, tidak ada kegiatan apa-apa, terus tidak dilihat oleh pemangku kebijakan ataupun teman-teman lainnya yang ada di luar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Seperti itu. Seperti itu sih Mbak Indah ya, kurang lebihnya. Oke. Menurut kalian ya, dari visi misi tersebut ya, terus untuk membangun sinergi lebih baik antara BEM dan juga mahasiswa dan juga pihak rektorat tentunya, kira-kira menurut kalian nih bagaimana program tersebut ini bisa berjalan agar lebih optimal gitu? Ya, jadi gini, strategi kita sebenarnya kan untuk bagaimana kolaborasi ini benar-benar optimal juga berjalan sebenarnya. Apa sih langkah awal kita untuk bisa membangun itu kan gitu? Makanya ini rencana kami berdua juga, bagaimana sih untuk bisa membangun secara konkret bentuk kolaborasi itu, bahkan mungkin diawali dengan komunikasi yang komunikatif gitu kan, baik seluruh elemen ada di kampus, baik itu sarana mahasiswa, bahkan nanti pimpinan-pimpinan universitas kan gitu. Maka dari itu niat kami dari awal kemarin ya, bahwasanya besok andaikan di awal periode itu ada namanya kita kumpul seluruh elemen pimpinan-pimpinan setingkat universitas di UMSIDA. Untuk apa? Itu tadi, untuk mensinkronisasikan program kerja, arak gerak dan juga green design yang mereka bangun sebenarnya. Apa yang mereka pingini, apa yang mereka konsep dengan culture mereka yang berbeda, budaya mereka yang berbeda itu kita kemas menjadi satu dengan tujuan UMSIDA ini mau dikemanakan kan gitu. Arahnya mau kemana? Arahnya mau kemana gitu loh. Okay. Karena di sini juga kita dikit banyaknya berkontribusi terkait prestasi sebagainya itu ya atas nama UMSIDA gitu loh. Maka dari itu saya yakin dengan background kita dengan bidang yang mungkin berbeda-beda, baik UKM, Ortum, Ormawa, itu bisa kita kemas menjadi satu dengan satu produk yang kita ada nilai tawar di luar gitu loh. Supaya representatif juga sebagai mahasiswa UMSIDA yang dimana kampus kita juga unggul kan itu. Unggul bukan hanya universitasnya, tapi SDM-nya kan juga harus unggul. Nah itu yang kita harapkan. Maka strategi kolaborasi tadi adalah bagaimana kita nanti ada kuantitas pertemuan secara lebih antara pimpinan-pimpinan tingkat universitas ini mengembalikan lagi komunikasi yang komunikatif terkait apapun itu, program kerja dan sebagainya, supaya nanti kita juga adaptif terkait dinamika yang nanti kita bakal hadapi untuk kedepannya kan gitu. Itu nanti mungkin strateginya sih. Oke, baik, seharusnya Mbak Indah gini, kita berbicara organisasi, kalau kita ngomongin setingkat teman-teman di bagaimana selarasnya visi misi ini kan harus ada banyaknya stakeholder yang membantu, dari kawan-kawan mahasiswa, dari kawan-kawan universitas, dari bapak universitas yang di atas atau pimpinan-pimpinan di universitas yang lainnya. Jadi kalau menurut kita ataupun menurut saya pernah membaca salah satu quotes dari tokoh lah. Kita diajar berorganisasi ini bukan untuk diperintah, tetapi bagaimana kita cara nalar pikir kita, daya kritis kita ini diasah di sana. Nah, disitulah kawan-kawan mahasiswa untuk menjaga independensinya di situ. Independensi dalam artian kita semisal dari
universitas atau dari kawan-kawan yang lainnya untuk berintervensi dari organisasi mahasiswa, ini hanya sebatas sebagai pengawasan ataupun ibaratnya bilangnya pembinaan lah, monitoring. Tetapi di sini kan ketika kita punya sikap sebagai mahasiswa, seharusnya kan ada yang namanya independensi etis di situ. Independensi dalam artian seorang mahasiswa ini bisa menjaga independennya ataupun tidak hanya diperintah sana sini. Kita jadi mahasiswa buat apa berorganisasi kalau misal kita hanya diperintah ataupun nggak punya mindset untuk bergerak sendiri. Nah makanya kami berdua punya visi misi ini kan untuk mendorong bagaimana teman-teman mahasiswa di UMSIDA khususnya bisa punya nalar kritis ataupun punya nalar-nalar yang tanpa perintah pun bisa bergerak seperti itu. Oke. Terakhir nih Mas Bagus, Mas Sultan, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan nggak buat teman-teman UMSIDA? Oke, pesan saya ini mungkin salah satu moto yang sering kita gaungkan ya, bahwasanya kita sebagai seorang mahasiswa sudah cukup lah kita sekedar mengenal dunia, sudah saatnya dunia itu mengenal kita. Menjadilah seorang mahasiswa yang berperan, bukan seorang mahasiswa yang baperan kan gitu. Makanya satu aksi untuk satu teori untuk 1000 aksi kan gitu. Yaitu mungkin nanti ini ada pemira juga yang dimana mari kita berbondong-bondong menyukseskan terkait berjalannya pemira besok. Kita memilih dengan hati kita, dengan nalar kita dan juga nurani kita dalam pemimpin yang akan memimpin di lembaga UMSIDA untuk kedepannya. Maka dari itu gunakan suara kalian juga untuk memilih, bukan hanya sekedar kalian ikut FOMO untuk memilih saat pemira, tapi ini juga kalian bisa mengetahui siapa calon pemimpin kalian dan juga secara kapasitas dan berintegritas yang bisa memimpin bagaimana UMSIDA kedepannya untuk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Mungkin kawan-kawan semua, ketika kita berbicara organisasi ataupun kita sebagai mahasiswa, seharusnya kita ini punya arah gerak yang ibarat satu linear. Dalam artian ketika kita berbicara dengan saya pribadi, saya punya satu atau dua tokoh yang saya ibaratnya saya dambakan lah, ataupun ibarat saya ikuti di situ. Dalam artian biar saya ini punya semangat yang tinggi dalam bermahasiswa ataupun dalam berorganisasi. Salah satunya dari tokoh Muhammadiyah sendiri ada Jenderal Sudirman. Saya sangat ibaratnya menokohkan banget, ngefans lah. Nah, dan ada cendekiawan Muslim Nurkolis Majid, dalam buku-bukunya yang saya baca sangat relevan untuk kondisi mahasiswa dari dulu sampai saat ini bisa digonta-ganti. Nah, untuk kawan-kawan mahasiswa, pemira kali ini kami berdua, saya selaku calon kandidat wakil presiden mahasiswa ingin mengajak kawan-kawan untuk kondusif dalam pemira. Jangan sampai kita ibaratnya tidak kondusif ataupun ada hal-hal yang merusak jalannya pemira ini. Jadi kawan-kawan yang mahasiswa di rumah ataupun mahasiswa yang sedang pulang kampung, jangan lupa di tanggal 25 Agustus ya, untuk memilih dari setingkat bupati mahasiswa, ibarat gubernur mahasiswa sampai presiden mahasiswa ataupun di dewan perwakilan mahasiswa. Jadi kawan-kawan semua, ayo kita semarakkan pemira kali ini biar teman-teman ataupun kawan-kawan yang menganggap kita sebagai kura-kura ibaratnya tergelitik hatinya bahwa seru ya berorganisasi seperti itu. Oke, baik Mbak Ina. Ya, insya Allah itu sih cukup ya. Di harapan kami juga semoga bahwasanya apapun yang sekarang kita gaungkan, apapun yang kita emang secara besok kita harapkan bisa tercapai gitu kan. Demi bagaimana berjalannya Badan Eksekutif UMSIDA sendiri ini bisa lebih ada inovasi yang inovatif gitu loh. Terkait bisa adaptif terkait perkembangan zaman juga, bukannya digital tapi sosial, budaya juga kan. Maka dari itu kita kembalikan lagi juga terkait pemira tadi, bahwasanya jangan sampai idealis seorang mahasiswa sekarang itu dirusak dengan bagaimana intervensi-intervensi dari kepentingan-kepentingan luar gitu. Maka dari itu Datuk Tan Malaka sendiri pernah bilang bahwasanya idealis itu adalah titik kemewahan terakhir sebagai seorang pemuda kan gitu. Maka kita sebagai seorang mahasiswa kita maksimalkan yang dimana kita seharusnya sebagai kaum idealis dan harus bisa mempertahankan itu kemewahan untuk kita sendiri gitu. Makanya kita gaungkan, kita buktikan, kita bungkam mulut mereka dengan bukti nyata kita kan gitu. Cocok. Ya kan kita nggak butuh omon-omon Mbak Indah ya. Kita kan butuhnya yang kerja nyata dan sebagainya. Biar kawan-kawan mahasiswa juga punya dampaknya buat teman-teman juga terasa. Jadi ketika kita berbicara BEM Universitas, kawan-kawan nanti berbondong-bondong untuk berlomba-lomba masuk di BEMU. Harapan kami seperti itu. Terima kasih Sobat UMSIDA.
sharing session kali ini dengan Mas Bagus dan juga Mas Sultan sangat insightful banget. Tadi habis ngobrol-ngobrol soal visi misinya mereka, dan jangan lupa di tanggal 25 Agustus akan pemirah. Jangan lupa dicoblos Presma dan Wapresma dari nomor 1 ya? Ya, nomor 1. Okay. Sekian itu saja yang bisa kami sharingkan. Jangan lupa tonton terus di YouTube Umsida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.